Ya, di @damai_2 dengan hashtag takbir Allah dalam segmen berikut ini Ustaz saya akan hati-hati dalam maknanya yang diberikan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, seseorang telah ditetapkan sebagai seorang yang sengsara sejak ia berada di dalam perut ibunya. Demikian pula seseorang telah ditetapkan sebagai seorang yang berbahagia sejak ia berada di dalam perut ibunya. Bagaimanakah kita memahami sebuah takdir bahwa manusia sebagian dilahirkan dengan kebahagiaan dan sebagian lain dilahirkan dalam kondisi kesedihan? Bagaimanakah hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi yang kita hormati, guru, kiai-kiai, tak dapat kita syukur. Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia untuk guru-guru kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas salah satu dari rukun iman yang keenam, untuk minabillah, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Salah satu ciri aliran sesat adalah mengingkari salah satu dari rukun dan rukun iman. Begitu di antara 10 poin yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, keyakinan tentang takdir merupakan salah satu dari rukun. Rukun artinya tiang. Rumah akan kokoh dan kuat kalau tiangnya tertancap di dalam tanah. Maka salah satu keyakinan yang ditanamkan dalam diri seorang muslim, yakin tentang takdir. Ini poin yang pertama. Yang kedua, memahami takdir ini maka mesti dipahami menurut Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana Nabi, sahabat Nabi menjalani takdir. Jadi tidak dicomot satu ayat atau satu hadis, dilepaskan dari konteks asbabun nuzul dan asbabul wurud kronologis. Bagaimana teks itu keluar, karena berarti kita sudah memperkosa dalam tanda kutip teks, melepaskan teks dari teks. Bagaimana sahabat Nabi memahami takdir. Oleh sebab itu tidak ada satu hadis yang menjelaskan sholat subuh dari takbiratul ihram sampai salam. Ada hadis tentang niat, ada hadis tentang takbiratul ihram, ada hadis tentang ruku, ada hadis tentang sujud, ada hadis tentang turun, ada hadis tentang i'tidal, ada hadis tentang tasyahud. Lalu kemudian digabungkan menjadi satu. Begitu juga tentang memahami takdir ini. Tidak bisa diambil satu hadis, lalu dilepaskan dari konteksnya, diinterpretasikan sendiri. Orang akan sesat. Lalu kemudian kita ambil pemahaman dari ulama. Taraktu fikum amra ini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intam masaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ada bercerita tentang takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di dunia. Wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya secara nyata di alam dunia. Dalam hadis pula diceritakan tentang takdir. Nah, maka memahami takdir ini Quran, Sunnah, dan pemahaman ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Maka kitab tentang takdir yang ditulis oleh ulama modern dengan bahasa yang simpel, sederhana, banyak. Satu di antara contohnya adalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, meninggal syahid, ulama dari Suriah. Nama kitabnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia posisinya antara musayyar, seperti wayang yang diperjalankan oleh dalang, berbelok ke kiri dan ke kanan, seperti pohon kayu yang dihembus angin, dia tidak punya daya dan kuasa. Tapi ada kalanya dia juga mukhayyar,
dia punya pilihan untuk maju dan mundur, ke kanan, ke kiri, naik atau turun, berkedip atau tidak, bicara atau diam. Ada saatnya manusia bisa memilih, ada masanya manusia tidak bisa memilih. Berkaitan dengan hadis yang ditanyakan, ada seseorang beramal dengan amal penghuni surga, sejengkal lagi dia akan masuk ke dalam surga, tapi karena sudah tertulis dalam takdirnya dia penghuni neraka, lalu dia akan masuk neraka. Ada seseorang yang beramal dengan amal perbuatan penghuni neraka, sudah sejengkal lagi dia akan masuk neraka, tapi karena dia tertulis dalam takdirnya penghuni surga, lalu dia masuk surga. Kalau dilepaskan hadis ini dari konteksnya, lalu kemudian dicopot, dipelajari menjadi hadis tunggal, maka menyebabkan orang akan menjadi tidak beramal. Pezina, peminum khamar, pemabuk, pemakan riba, ketika diajak untuk bertaubat hijrah, dia akan jawab dengan hadis ini. Ustaz nggak usah ceramahi saya, karena seseorang yang melakukan perbuatan penghuni neraka sudah sejengkal lagi masuk neraka, tapi karena dia tercatat sebagai penghuni surga, lalu dia akan masuk surga. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan dalam kitab Al-Insan Bainar Musayyar wal Mukhayyar, dan antara pesannya adalah gabungkan beberapa hadis terkait dengan ini, baru diambil satu kesimpulan. Begitu juga kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, antara bagaimana berinteraksi dengan sunnah adalah al-jam'u bainal ahadis, menggabungkan semua hadis-hadis, ayat-ayat pemahaman Nabi dan sahabat, lalu ditarik satu kesimpulan. Apa kesimpulan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang hadis ini? Bahwa dua kesimpulannya. Orang yang beramal soleh, yang sudah taubat, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, yang sudah haji dan umrah, jangan sombong dan takabur dengan amalmu, karena yang dinilai adalah bagaimana engkau nanti pada husnul khatimah, dapat husnul khatimah atau tidak. Adapun orang yang sudah berbuat perbuatan penghuni neraka, pezina, pemabuk, peminum khamar, pejudi, jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena boleh jadi pada akhir usiamu engkau adalah orang yang diterima taubat. Begitulah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memahamkan kita tentang hadis ini. Pahami secara utuh dan sempurna, jangan parsial, karena umat Islam menyikapi takdir ini sekarang terbagi dua. Bahkan sampai ada yang ingin mengamandemen rukun iman hanya 5 saja. Beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat. Yang takdir dibuang saja, karena menyebabkan umat Islam menjadi apatis. Maka sesungguhnya yang keliru bukanlah tentang konsep takdir, yang keliru adalah bagaimana umat Islam memahami takdir. Ada saatnya saya tidak bisa memilih. Saya menjadi orang Melayu, lahir di Sumatera, maka itu tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih. Itu di luar kuasa saya. Tapi bahwa hari ini saya menyampaikan tausiah atau tidak, berbicara atau diam, puasa atau makan, tidur atau ngomong, maka di situ ada diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a diberikan Allah pendengaran, wal basar diberikan Allah penglihatan, wal fuad diberikan Allah hati dan pikiran, maka itu diberikan Allah, dan kita diturunkannya Al-Qur'an, dikirimkannya nabi dan rasul, maka kita beramal, ada pilihan di hadapan kita. Maka sahabat dulu pun memahami itu juga, mereka memahaminya tidak diam, pasif. Mereka bertanya, kalau semua sudah tertulis, lalu untuk apa lagi kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, i'malu, beramallah, fakullun muyassar lima khuliqalah, maka semua akan dimudahkan sesuai dengan apa diciptakan. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di jawab yang saja kita akan jawab pertanyaan setelah kita kami akan kembali dua musikan 3 Waton
Bila tadi telah kita lakukan apabila tidak ada beberapa pertanyaan yang nanti pertanyaan pertamanya untuk dia Haris. Ketika tadi telah ditetapkan, lantas bagaimanakah memahami doa online ya, jawabannya saya tidak memberikan jawaban, tapi saya carikan jawaban dari ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani menurut pendapat dari ada hadis yang mengatakan barang siapa yang ingin rezekinya banyak bertambah, umurnya jadi tambah banyak, tambah bagus, maka adalah hal yang tidak lagi jadi umurnya bisa tambah, rezekinya bisa tambah. Hal ini sudah kita. Kata Ibnu Tin, hadis ini soal hadis ini mengatakannya paradoks dengan ayat Al-Quran hadis saja ada belum layak taksir misalkan layak taksir. Umur itu nggak bisa dibaca oleh ini. Kenapa silaturahmi bisa berubah? Dia bilang ini paradoks. Nah, jamur bainal ahadis yang disampaikan pada metode pemahaman oleh seorang ini bukan paradoks, ini bukan bertentangan. Karena memang ini dipahami dengan dua. Pertama, ulama mengatakan di makna hakiki. Maknanya hakiki. Memang umurnya dipandang. Tetapi ada lagi ulama lain mengatakan ini maknanya bukan makna. Ini kinayah. Jadi nilainya yang bisa ditambahkan. Seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu sama saja juga. Umurnya bertambah 83 tahun. Itu menurut pendapat Ibnu semacam itu. Tetapi dia juga memberikan pendapat yang pertama itu bahwa yang dimaksud tahan sama rapat tahan aja ya ada pikir murah, yang kedua pikir murah. Yang pikir murah yang di dalam ilmu tapi dalam dalam buku besar itu sampai jadi kira-kira 10 tahun. Tetapi yang diberikan kepada malaikat ilmu malaikat itu ya tidak semua. Nah di sini yang disebut dengan makom ikhtiar. Tinggal sama dulu makomnya ikhtiar. Kalau dia silaturahim terus maka maksimal dia bisa berguna. Memperbanyak maknanya. Padahal sesungguhnya sudah ada takdir yang tidak bisa dilampaui sampai seperti itu. Sama berbeda-beda takdir seperti apa yang bisa diubah dengan lanjut kita semua bisa memperjelas contoh-contoh yang seperti apa yang bisa diubah dengan ulama menjelaskan prosesnya ada 4. Yang pertama ilmu Allah. Allah tahu meliputi segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Mata sekutu waraqatin, setiap daun yang gugur, wala ratbin wala yabisin, semua bumi yang basah maupun itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Nabi mendengar sharifal aqlam, pena kalau menulis di papan bergeser, pena itu terdengar dia gesekannya. Nabi Muhammad SAW sampai ke tingkat itu. Allah ingin mewujudkannya dalam bentuk nyata, dalam bentuk zahir. Yang tadi hanya sekedar dalam skrip tulisan, program rencana damai Indonesiaku, bagaimana mewujudkannya action nyata. Itu kehendak Allah. Yang keempat adalah khalquhu. Kehendak, setelah Allah berkehendak, wujud dalam bentuk real dan nyata. Nah, disitulah sebelum menjadi bentuk nyata, maka Allah bisa mengcancel, Allah bisa melaksanakan atau tidak, karena Allah tidak mengikut aturan siapapun, Allah tidak punya atasan. Bahkan yang sudah tertulis itu pun Allah bisa hapus. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya, wa yusbit, Allah membiarkan sesuai kehendaknya, wa indahu ummul kitab, karena yang punya kitab itu dia. Kalau saya menghapus, maka saya bisa dimarahi, ditegur oleh atasan, tapi Allah tidak punya atasan. Allah itu fa'alul lima yurid. Makanya la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa.
Makanya di antara doa yang diajarkan ulama, ya Allah, kalau kau sudah tetapkan untukku tulisan yang kurang baik, maka aku berharap dia berubah menjadi baik. Maka itu semua adalah salah satu cara, salah satu usaha seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Sarif, seperti yang telah dijelaskan tadi, artinya sesuatu yang belum terjadi itulah yang kita minta tidak terjadi dalam kita. Tiga menit kuatan doa itu adalah Oke, WhatsApp 3. kita ada sebuah ayat mumpuni akan jalan doa kita boleh. Kalau kita lihat contoh di dalam Al-Quran jelas, ketika Allah yang maka apa yang dilakukan dalam Al-Quran? Lihat lagi nih. Kata Allah, kalau itu dia bersaksi, ada ayat lain kemudian diceritakan berarti ayatnya la ilaha illallah maka Allah berkata kalau dia tidak bersaksi, maka dia akan berdoa bisa dua di dalam surat itu diceritakan يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Ini kan jelas betul bahwa kalimat istighfar yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad akan membuka peluang. Saya ingin berkata bahwa kalau dia mengucapkan istighfar pada tasbih membuka sesuatu yang unpredictable, apalagi ketika dia meminta dan meminta itu adalah perintah, maka kita punya harapan terus. Everything easy. Kembali lagi ke Ustaz Abu Bakar mungkin secara singkat. Artinya yang menarik adalah ketika manusia mengalami masalah, Allah sendiri yang menunjukkan kalimat untuk memohon kepada Allah, kalimat pengampunan, bukan kalimat dari manusia sendiri. Bagaimana kamu paham itu? Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fi. Aku tidak meminta kepadamu supaya kau hapuskan takdirku, ya Allah. Kalau memang kau takdirkan hari ini aku mesti jatuh, biarlah aku tetap jatuh, tapi jatuhnya dalam tumpukan jerami. Secara umum memang hari itu tertulis jatuh, tapi jatuhnya jatuh dalam keampunan, jatuh dalam rahmat Allah SWT. Kita pahami konsep takdir ini. Bahwa hari ini ada wabah, tapi justru ada orang-orang dengan wabah ini sholatnya menjadi lebih khusyuk. Munajatnya di tengah malam, sujudnya lebih lama. Yang selama ini akhiratnya lupa, justru sekarang dia menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang kita ingin. Baik, terima kasih sudah pernah dan insya Allah nanti kita akan kembali ke video pertanyaan-pertanyaan untuk tetaplah Empat on, standby bumper, roll bumper.
sahabat datang membawa hewan tunggangannya. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Apakah hewan tungganganku ini aku ikatkan, aku tambatkan dulu baru bertawakal, atau aku lepaskan saja? Kata Nabi, iqilha, tambatkanlah, ikatkanlah, setelah itu barulah bertawakal. Setelah diikatkan ternyata hilang juga, qadarullah, takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ikhtiar, itulah membedakan kita antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah mengikuti Rasulullah, ada ikhtiar, ada usaha. Ahlul bid'ah, jabariyah, jabr, majbur. Hidup ini terpaksa mengikuti kehendak Allah tanpa daya, tanpa upaya, tanpa berbuat. Bukan ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita mesti ada ikhtiar. Termasuk yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar untuk tidak terlalu banyak kontak, untuk mencuci tangan, untuk ini semua ikhtiar. Nah, yang Haris mungkin bisa ditambahkan lagi apa yang telah dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad ketika dalam kondisi tempat mengambil foto memilih takbir yang lain dalam daerah yang ada wilayah, dia memilih takbirnya untuk menyelamatkan diri. Nah, ini kita melihat bahwa tentu saja ada takbir kalau kita 5 menit ditakbirkan dengan kapasitas intelektual yang tidak secanggih atau di mobil foto. Artinya dia menunjukkan cara takbir itu seperti apa. Ya, tadi tidak kita ada lauhul mahfuz yang semua catatannya sudah berjalan. Kemudian kita yang diibaratkan seperti wayang itu nggak bisa berjalan. Bagaimana sih nanti kita nggak bisa. Pada saat kita selaku makhluk hasil ciptaannya, ketika keinginan kita sama dengan yang di lauhul mahfuz, itu namanya taufik. Makanya kalau orang minta taufik itu artinya supaya keinginan dia sesuai dengan keinginan yang ada di lauhul mahfuz. Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan yang penting itu hati Allah wa hati Rasul. Taati Allah, taati Rasulnya. Sudah penting. Follow up-nya nanti. Maka dia sepanjang semua itu dalam konteks ketaatan dengan ijtihad dia memang itu yang terbaik dalam ketaatan. Itu tidak penting. Hasil resikonya dia tidak penting. Sehingga kalau seandainya dia memang Tuhan menghendaki dia masuk ke neraka, dia bisa dengan ketetapan Tuhan. Karena lebih baik jadi orang yang masuk neraka tapi takut kepada Allah daripada masuk surga tapi dia tidak tahu. Nah, ini menyambung seperti yang telah dijelaskan Ki Haris tadi berkaitan dengan kualitas atau level di surga dan neraka. Artinya orang yang telah berada di neraka di level berapa kemudian surga karena usaha dia sendiri atau sudah dijelaskan bahwa telah tapi dengan usaha akan cara diri ya kita bahwa 4 menit Cuma saya ingin Mas Abdul, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak sama sekali membantah apa yang disampaikan oleh Syekh Somad. Itu makom ya. Tapi ada juga yang mengambil resiko ganti tempat tidur Nabi. Padahal beliau harus pada saat itu kawannya awal. Ada juga loh Abu Bakar As-Siddiq yang dia sampai Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Asma dia. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menangis gembira? Karena ini diajak menemani Rasulullah. Kawannya awal. Atau ketika Umar bin Khattab, apa sebab beliau dijuluki Umar? Waktu Abu Nu'aim al-Asadi katakan bahwa jangan 2 menit beliau berdua menit karena satu waktu kemudian menangis tapi dia tetap menyampaikan padahal dia makom saya balikin ke luar lagi bahwa ada kalau saya bahwa yang ikhtiar perlu harus dilakukan. Tetapi kan kalau tidak diberikan ikhtiar, tidak akan ada problem pada diri kita. Tidak dalam kehidupan. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Saya ingin memberikan informasi lengkap. Maksudnya ada kemudian waktu ada orang
Baik, kembali ke Ustaz Abu Somad secara singkat. Jadi artinya manusia memiliki kadar yang berbeda dalam memaknai takdir, begitu Ustaz? Kita melihat baik, tidak baik, enak, tidak enak, itu menurut cara pandang kita. Sebagian besar orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Padahal kalau kau ikut pandangan banyak orang, justru menyesatkanmu dari jalan Allah. Ada seorang ulama dalam buku ini, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham ditanya, apa masa saat yang paling indah dalam hidupmu? Kata beliau, masa saat yang paling indah dalam hidup saya 3 kali. Yang pertama ketika saya naik perahu, penumpang di perahu itu tidak kenal siapa saya. Ada salah satu orang yang ketawa cekikikan di dalam perahu itu berkata, kami dulu menghajar orang-orang kafir itu dengan menarik rambutnya dan menggoncang-goncangnya. Pada saat itu yang dijadikannya contoh adalah kepala saya. Ditariknya rambut saya, digoncangnya saya. Perasaan yang paling indah. Karena saat itu saya sedang merasakan paling hina, paling rendah di hadapan Allah SWT. Jadi saat ini ada orang-orang yang justru saat ini dia bahagia. Karena saat inilah dia paling hina, karena tidak ada vaksin, tidak ada obat. Hari inilah dia paling rendah di hadapan Allah. Jadi kita tidak menilainya tidak hitam putih, menilainya tidak menurut perasaan kita. Saat yang kedua, saat yang paling indah kata Ibrahim bin Adham adalah ketika saya tidur di masjid, lalu kemudian datang penjaga masjid, mengusir saya, menarik kaki saya, lalu kemudian mengeluarkan saya dari dalam masjid. Saat itu saya sedang berada pada tingkat yang paling rendah, hina, kotor, tidak punya apa-apa. Di saat itulah saya sedang merasakan nikmat yang paling besar. Oleh sebab itu, boleh jadi asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik itu banyak kebaikan-kebaikan. Selama ini banyak orang tidak sempat merenung karena saking hiruk pikuknya dunia. Jadi manfaatkan hari-hari ini untuk merenung. Hari ini orang yang hebat sekalipun tidak ada jaminan, tinggal di dalam rumah, rumahnya dikunci, di dalam kamar, kamarnya dikunci, di dalam ruang, ruangnya terkunci, bisa terkena juga. Sebaliknya ada orang yang tinggal di luar. Oleh sebab itu maka saatnya merenung sejenak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan Abu Darda, at-tafakkur sa'at khairum min qiyamil lailah, berpikir sesaat lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Abu Somad yang telah berbagi bersama kita malam ini. Kita lihat kita orang yang dipilih oleh yang telah dijelaskan tadi, kita kelas dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah. Apa yang telah dijelaskan adalah selaras apa yang telah dijelaskan. 3, 2, cue musik. 3. Depan.
اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين kerendahan kami berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, siddiqin, para syuhada, wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, negeri kami, dunia ini dari segala malapetaka. Ya Allah, sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhufrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Oke, sampai musik. 3, 2, 1, kill musik. Oke, tangan dua. Oke, sampai 3. 3 on.